Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Bang Ocing. Hari ini saya sudah bersama seseorang, ya mungkin dia pengalaman di bidang ini, lama menjabat, dan jabatannya masih di tempat yang sama. Maksud dalam artian bahwa dia menjabat di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang. Saya sudah bersama Pak Karsono. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini sudah dua kali di Bawaslu ya? Ya, pertama masih ad hoc Panwaslu, kemudian berubah menjadi Satker, sekarang jadi Bawaslu. Alhamdulillah masih diamanahi dan dipercaya. Ya. Itu Bang Ocing. Berarti kerjanya bagus, Pak. Amin, mudah-mudahan. Nah, Pak Karsono ini salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang, di mana Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang akan melaksanakan pilkada. Betul ya? Betul, Ya. betul. Pak Karsono ini, Bapak kerjanya ngapain emang ini? Di Bawaslu itu ngapain? Ya. Secara umum lah gitu. Bawaslu itu lembaga penyelenggara negara yang satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu. Ketika penyelenggara pemilu itu ada 3 lembaga, KPU, DKPP, dan salah satunya itu Bawaslu Bang Nasir. Dan Bawaslu itu diciptakan dan dibentuk untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Kerja kita ngawasin tahapan pemilu atau pemilihan. Ngawasin siapa? Yang kita awasi itu tahapan. Kalau bicara ngawasin tahapan itu penyelenggara teknis kita awasin. Peserta Ini kita penyelenggara awasin. teknis itu KPU, KPU sampai dengan tingkat paling bawah. KPPS. Kemudian juga pesertanya juga kita awasin. Ya, partai politik, Bapaslon juga kita awasin. Kemudian yang ketiga, pihak lain juga kita awasin. Siapa pihak? Pihak lain itu yang menurut undang-undang dia tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis, seperti TNI, Polri, ASN. Nah, kalau dia macam-macam ya berurusan juga dengan kita, kira-kira begitu. Jadi tugasnya ngawasin, ngeliatin. Ngawasin, betul. Nah, sejauh ini kan ini sempat terhenti ya? Apa Ya. kerja-kerja Bawaslu itu sempat terhenti gara-gara COVID ya? Ya. COVID-19. Betul. Efek COVID ini melanda juga pada pesta demokrasi di tingkat lokal. Di pemilihan 2020. Mestinya pemilihan 2020 itu kan dilaksanakan 23 September. Iya. Tapi karena ada bencana non alam COVID-19 ini akhirnya diundur 3 bulan menjadi 9 Desember 2020. Memang kita kemudian menjadi kelompok rentan yang setiap saat bertemu dengan orang, mengawasi dan sebagainya. Tapi mau tidak mau, karena ini amanat tugas dan kewajiban yang sudah diberikan kepada negara oleh negara, ya kita harus siap saja dengan segala resikonya. Iya. Karena gini Pak Karsono. Jadi sempat saya ngobrol dengan KPU bahwa KPU bukan hanya persoalan akhirnya bukan hanya persoalan melakukan tahapan-tahapan, tapi lebih juga menitik berat bagaimana tahapan itu sesuai dengan protokol kesehatan gara-gara COVID. Betul. Berarti kan pengawasan akhirnya bertambah. Betul. Berarti kalau misalkan sedang melakukan tahapan pemilu, dia tidak melakukan protokol kesehatan, salah satu item pengawasan juga. Betul. Karena efek domino COVID-19 ini, pengawasan kita bertambah. Awalnya pengawasan kita berkutat pada pengawasan tahapan elektoral. Tahapan elektoral itu ya terkait dengan pemilihan, kampanye, pemutahiran daftar pemilih sampai dengan pungut hitung dan terakhir rekapitulasi. Tapi di masa pandemi ini kita ada tahapan pengawasan non elektoral. Salah satunya adalah pelaksanaan standar COVID-19. Apakah kita semua dalam melaksanakan tahapan pemilihan ini mengacu pada prinsip standar COVID-19, pencegahan penyebaran COVID-19 atau tidak. Teman-teman penyelenggara teknis, peserta juga kalau melakukan kegiatan-kegiatan terkait tahapan ya kita awasi juga. Termasuk di dalamnya adalah
pelaksanaan standar COVID itu, Pak Nasir. Kalau tidak melakukan, Ya, itu menjadi Jadi objek temuan kita. hanya jadi catatan atau dieksekusi langsung atau Oh, kita rekomendasikan untuk segera diperbaiki. Ada namanya di pengawasan itu rekomendasi saran perbaikan. Di mana fungsi rekomendasi saran perbaikan itu adalah salah satunya apabila dalam pelaksanaan tahapan itu baik penyelenggara teknis atau pihak manapun yang terkait langsung dalam pelaksanaan pemilihan tidak menggunakan standar pencegahan COVID, ya kita langsung rekomendasikan saran perbaikan untuk sesuai dengan protokol itu. kesehatan. Iya, betul. Kalau sekarang nih karena ini udah dari diberhentikan dulu kemarin tahapannya karena ada perubahan ya, Yap. perubahan penjadwalan. Sekarang tahap lagi sedang apa nih? Pilkada Pandeglang ini? Tahapan yang sedang dilaksanakan itu kan verifikasi berkas dukungan calon perseorangan. Oh, di Pandeglang ada dukungan calon perseorangan? Ada 2 orang calon perseorangan yang sudah menyerahkan dukungannya kepada KPU, yaitu pasangan Krisyanto Hendra Pranova dengan Pak Mulyadi dan Asubhan. 2 pasangan ini sudah menyerahkan berkas, sudah melalui tahapan verifikasi penghitungan, tahapan verifikasi administrasi, kemudian saat ini sedang memasuki tahapan verifikasi faktual. Kalau verifikasi faktual itu harus ketemu langsung di masyarakat? Ya, betul, Bang. Nggak bisa lewat daring gitu, online? Ada fasilitasi daring, tapi secara konvensional harus tetap dilakukan. Nggak dipakai daring? Digunakan. Jadi tahapannya begini. Pertama harus sensus door to door. Orang datang ke rumah? Yap. Dengan pakaian lengkap? Ya, iya. Tapi untuk daerah yang bukan zona merah tidak mesti pakai hazmat juga. Yang penting standar minimalnya pakai masker, pakai pelindung wajah, pakai sarung tangan, kita bekali hand sanitizer, baik pengawas ataupun petugas verifikatornya. Ketika tidak bisa ditemukan pada saat sensus door to door, maka disampaikan kepada LO atau tim sukses pasangan calon untuk dikumpulkan. Metodenya begitu. Masyarakat dikumpulkan? Ya, oleh LO di satu tempat, kemudian datang diverifikasi. Kalau dikumpulkan pun tidak hadir, bisa menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan beberapa catatan. Video call, Pak. Video Nggak call. boleh telepon, kita video call. Karena kan real time. Pada saat video call pun dia harus memperlihatkan KTP aslinya, benar mendukung. Dengan beberapa catatan, video call itu dengan ada beberapa prasyarat. Karena dia ada di luar kota, karena sakit, atau memang karena tidak mau diverifikasi, takut terpapar. Kan mungkin Bang Ocing fobia nih, nama di KTP-nya ada, tapi gua nggak mau didatengin nih, gua takut lu pada kepapar COVID, gua kesetrum juga akhirnya. Gua nggak mau didatengin sama verifikator. Itu bisa, asalkan disampaikan ke verifikator, nanti verifikator menghubungi via daring. Itu terjadi nggak di Pandeglang? Di beberapa kesempatan, kalau yang fobia begitu nggak ada. Ada satu di Kecamatan Majasari, mereka nggak mau didatengin, akhirnya di video call. Di saat mau dia video call? Oh iya, mau gitu. Sudah ada temuan-temuan yang cukup, maksudnya temuan-temuan ya sesuai tugas dan fungsi, bahwa ini melanggar gitu, sudah ada temuan? Beberapa temuan kita hasil pengawasan memang ada di beberapa kecamatan, karena pola pengawasan kita itu kan ada yang melekat, ada yang melakukan audit sampling. Nah, hasil beberapa audit sampling yang kita lakukan memang ketemu juga verifikasinya tidak sesuai ketentuan, sehingga kita langsung rekomendasikan kepada verifikatornya, di verpak ulang. Hanya di verpak ulang. Langsung perbaikan itu di verpak ulang? Iya, begitu Pak Nasir. Dan ini jelas sangat menghambat proses, maksudnya dalam kerja kan di luar kebiasaan. Biasanya kan dulu misalkan pemilu, pileg dan segala macam, pilgub, tidak seperti ini. Tapi dengan kondisi seperti ini agak lumayan terhambat pengawasannya. Kalau menghambat secara langsung sih tidak, karena kita sudah, teman-teman di level pengawasan, strukturnya sampai tingkat bawah sudah kita bekali tentang sadar risiko COVID. Segala potensi pencegahan sudah kita lakukan. Ya mungkin hambatannya mungkin ya karena situasi bencana non alam ini kan kita nggak pernah tahu, udah bisa prediksi, begitu saja sih. Tapi masyarakat
akhirnya melihat ini, sebenarnya kan desa-desa biasa aja, interaksi sebenarnya biasa aja. Tapi ketika bahwa protokol KPU harus begini, Bawaslu harus begini dengan protokol kesehatan biasa, apa justru nggak begitu disebut terlalu mendramatis? Gitu. Gak juga Pak Nasir, dalam pemilu itu nggak ada drama. Bersiasat itu iya mungkin, tapi berdrama kan nggak ada. Kenapa kita begitu sangat saklek soal protokol COVID ini bagi penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu kan punya tanggung jawab bagaimana tahapan ini bisa berjalan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Bayangkan Pak Nasir, kalau kita terpapar, maka kita 14 hari harus isolasi mandiri. 14 hari otomatis tidak bekerja, sementara tidak ada ampun. Tahapan itu harus tetap jalan, ya dong. Contoh kalau di salah satu komisioner Bawaslu ini ada yang kena, tapi udah dirapid semuanya. Insya Allah kita lagi proses rapid. Sekarang lagi proses rapid sampai dengan minggu depan lah, secara bertahap. Otomatis kita akan diisolasi. Kantor juga akan diisolasi. Semua akan diperiksa. Nah, kalau itu terjadi, nggak mungkin kan tahapan di shutdown, tetap harus jalan. Makanya langkah preventifnya ya standarnya harus kita jalankan. Biar tidak menjadi klaster baru dalam proses penyelenggaraan itu. Jangan sampai proses politiknya selesai, proses elektoralnya selesai, klaster barunya tumbuh, kan nggak boleh begitu. Ini kan jadi terdegradasi. Nah, sampai kapan nih Perpak di Perpak itu kalau menurut undang persorangan ya? Ya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu kan 14 hari sejak dokumen dukungan diserahkan kepada PPS. Kemarin PPS itu menerima dokumen dukungan tanggal 28. Jadi selesainya tanggal 11 nanti besok. 11. Nah, dari semua tahapan dari Perpak, terus ada coklit juga ya di KPU yang harus juga diawasi, itu diawasi juga? Ya. Tapi udah berjalan itu? Coklit nanti tanggal 15 kita mulai. Oh, coklit tanggal 15, ada kampanye, terus ada misalkan debat-debat calon dan yang lain-lain. Hitungan Pak Arsono itu yang terberat yang mana? Dari tahapan-tahapan itu yang memang semua harus patuh pada protokol kesehatan, bukan hanya penyelenggara, tapi peserta pemilu. Kalau bicara tahapan bukan bicara COVID dulu kita. Bicara tahapan itu yang paling terberat bagi kami, yang fokusnya cukup tinggi, ya mungkin salah satunya pendaftaran verifikasi dukungan persoalan-persoalan, dan tak kalah beratnya itu pemutahiran data pemilih, Pak Nasir. Daftar pemilih itu? Iya, data pemilih ini kan harus dimutakhirkan. Karena soal hak konstitusi warga negara kan, ada satu saja yang tidak bisa memilih karena kelalaian penyelenggara, ini kan efeknya fatal buat kita semua. Makanya kita sama-sama awasi, kita juga akan membuka posko pengaduan pemutahiran data pemilih apabila ada warga yang belum tercoklit, silahkan datang ke Bawaslu, kita nanti sampaikan ke KPU untuk dimasukkan. Nah, kalau head to head dengan peserta mungkin yang terberat adalah tahapan kampanye. Tapi kampanye masih model seperti itu? Kita belum bisa membayangkan ada model apa ketika COVID, karena secara tekstual Undang-Undang 10 masih berbicara metodologi kampanye itu kan konvensional. Ada tatap muka, ada pertemuan terbatas, ada rapat umum, ada penyebaran alat peraga kampanye, ada debat. Ini kan masih metode konvensional. Perpu nomor 2 tahun 2020 itu hanya mereduksi pasal 201 angka 6 kalau nggak salah, itu mengenai waktu saja, yang awalnya dari bulan Desember kemudian dipindah ke bulan September dipindah ke bulan Desember. Hanya itu, sementara hanya tambahan soal COVID mungkin ya. Sementara hal lain teknis tahapan masih mengacunya ke Undang-Undang 10. Makanya kita belum bisa soal desain virtual, soal AI, karena Undang-Undang 10-nya masih begitu. Pada prakteknya, Pak Bang Nasir, pada prakteknya sekarang verifikasi faktual, coklit juga masih menggunakan metodologi konvensional, door to door, ketemu langsung. Itu yang dianggap lebih efektif. Iya, mungkin begitu. Ini persoalan pertanggungjawaban ke seluruh masyarakat Pandeglang kan? Iya. Dan satu lagi, kalau terkait dengan itu dengan apa ya? Dengan peserta.
Ini kan kita peserta juga harus disadarkan soal standar COVID. Terakhir itu dengan pemilih. Jangan sampai yang Bang Oceng bilang timbul klaster baru setelah pemilu itu. Pada saat pungut hitung itu diakui atau tidak, disukai atau tidak, itu kan mengumpulkan orang. Bayangkan dalam satu TPS itu angka maksimal graduasinya itu 500 orang, 400 sampai 500. Whatever apa yang kita lakukan dengan 500 orang itu. Tapi kan PKPU 6 yang terbaru itu kan bahwa harus pakai masker, Ya. pakai apa namanya, sarung tangan katanya gitu. Ya, kan. ya. Itu disediakan KPU. Ya. Ketika misalkan hal-hal semacam itu tidak tersedia, ada misalkan pengawas melihat di satu TPS cuek bebek nih orang nyoblos nggak pakai masker, itu jadikan temuan administrasi atau temuan apa itu kalau tidak dia mengabaikan dalam proses pemilihan itu? Gini Bang Oceng, pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, standar COVID itu kan tetap menjadi prinsip penyelenggaraan pemilihan. Maka ketika terjadi hal-hal yang disampaikan oleh Bang Oceng tadi, kita akan ingatkan pengawas TPS-nya. Langsung ditegur gitu ya? Ya, langsung kita ingatkan. Ini pemilih harus menggunakan masker. Oh, maskernya nggak cukup. Ya kita nggak mau tahu karena prosesnya harus begitu. Kalau memang masih tersedia ya tolong diusahakan untuk menggunakan masker. Kan tidak semua juga pemilih punya alasan punya masker. Iya, Apalagi katanya dengar infonya disediakan oleh KPU, mereka punya masker juga nggak bawa dong dapat jatah. Ini mungkin hal-hal yang memang masih predictable. Kalau bahasa saya predictable. Apakah kemampuan anggaran KPU juga mengcover semua pemilih ini mendapat fasilitasi masker atau memang seperti apa ke depannya? Saya juga belum bisa bicara banyak. Nah, idealnya seperti itu. Karena yang namanya pesta itu kan penikmat itu hanya tinggal menikmati. Iya. Berarti kan anggaran akan lebih besar ini. Ya, mau tidak mau di era pandemi ini pilkada akan menjadi sangat mahal. Begitu. Dan kita punya tanggung jawab besar, mahal itu harus dibarengi dengan kualitas yang baik. Percaya? Pak Karsono yakin dengan proses yang sangat terbatas ini, saya bilang sangat terbatas, ketat dalam artian namanya tadi pesta demokrasi, kampanye aja diatur protokol COVID. Terus yang door to door juga harus maksud konvensional tapi dengan suasana. Saya pikir misalkan orang didatengin pakai masker, apalagi semoga nggak pakai apa namanya tuh hazmat itu kan ya, kan bikin orang akhirnya takut. Dan kondisi sekarang kan Banten aja sudah zona kuning semua nih, sudah zona kuning berarti penyebaran itu sudah mulai rendah seperti itu. Nah itu kan apakah juga akan mempengaruhi bahwa pilkada ini menjadi milik masyarakat Pandeglang, sehingga menghasilkan tadi itu kualitas demokrasi. Ya, soal kualitas ini kan soal komitmen semua, Pak Nasir. Komitmen penyelenggaranya agar menjaga integritasnya, menjalankan aturan main bukan karena adanya Bawaslu-nya juga nggak boleh main-main kan begitu. Kalau ya politik itu kan kalau kata Bang Iwan itu ibarat permainan sepak bola. Kalau wasitnya, panitianya ikut main ya sudah selesai di awal. Nah, Bapak kita wasit ini ya? Ya mudah-mudahan saya menjadi wasit yang tegas, wasit yang sesuai dengan aturan main saja. Kemudian juga pemainnya juga harus ikut aturan main dong. Fair play lah. Fair play, sportif. Kemudian juga penonton juga bisa terhibur dan menikmati hasilnya puas. Artinya dalam kontestasi politik elektoral ini, penyelenggara juga harus punya komitmen menjaga integritas. Peserta juga harus ikut aturan main yang ada. Pemilih juga harus mau memberikan hak konstitusinya untuk memilih. Ya, jangan sampai acuh, jangan sampai ya sudah proses 5 tahun sekali itu nggak ada efeknya buat saya. Tapi kan ini sebenarnya sangat menentukan. Sebagai informasi awal saja, Pak Nasir, di kita itu indeks kerawanan tertinggi itu adalah pada level partisipasi. Maksudnya partisipasinya rendah?
Potret kita dari Pilkada 2015. Pilkada 2015 itu cuma 56%. Oh, 56%. Berarti kan ada 44% masyarakat Pandeglang. Atau Entah karena mereka malas, entah mereka tidak terinformasi, entah mereka memboikot. Kita kan nggak pernah tahu. Atau memang itu nggak ada orangnya? Maybe. Ini persoalan di DPT Makanya kan potret indeks kerawanan itu diukurnya kan dari DPT. Dari itu kan 50 berapa tadi? 56. 56 2015. Berarti kan diukurnya dari DPT dengan yang melakukan Ya, pemilihan DPT ya. yang memberikan hak suaranya. Iya. Mungkin DPT-nya ini Mas yang bermasalah, Pak. Kita coba akan cari. Makanya kenapa dibuat indeks kerawanan? Di Bawaslu itu kita khususnya saya di divisi pengawasan, itu kan sebelum melakukan pengawasan kita membuat yang namanya indeks kerawanan. Indeks kerawanan itu untuk memetakan potensinya yang terjadi apa sih? Dari sosial politiknya apa, dari kontestasinya apa, kemudian juga dari partisipasinya apa, mana yang paling rawan, kemudian strateginya apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pengawasan agar potensi kerawanan ini nggak timbul. Begitu Pak Nasir. Apakah menjadi ukuran bahwa pilkada sukses, demokrasi sukses bagi penyelenggara ya di bagian bawah? Ketika partisipasi tinggi? Nggak. Tidak jadi ukuran? Iya. Ukuran partisipasi itu ukurannya teman-teman KPU. Kalau Bagi Bawaslu, ukuran partisipasi itu adalah ukuran kualitas. Kualitas itu apa? DPT-nya mendekati sempurna, ya. Tidak ada kecurangan di TPS, tidak ada money politik, tidak ada kecurangan pada saat kampanye, tidak ada pengerahan struktur birokrasi bagi petahana, sehingga ukurannya adalah ukuran kualitas, ukuran fair play. Kalau Bawaslu ukurannya itu. Sehingga standarnya kita kan nggak punya standar persentase, tapi kita standarnya adalah bagaimana potret ini bisa dilihat oleh masyarakat, disajikan. Oh iya, pilkada ini pilkada sehat. Begitu Pak Nasir. Pemilihan ini pemilihan sehat. Oh, kalau pemilihan ini penuh kecurangan, manipulatif, transaksional. Nah, bagi kami, kalaupun partisipasinya 90%, nonsen, itu nggak sukses. Dan Ya, tugas yang kami nggak harus suksesnya menyelesaikan itu. Bawaslu. Yang nggak suksesnya Bawaslu. Ya, mungkin ini jadi tolak ukur kami nggak sukses. Nah, gitu. Mengawasinya kurang gitu ya, kurang greget. Ya mungkin juga begitu. Tapi ada ini nggak, ada potensi nggak? Udah dipetakan belum potensi kecurangan apa yang paling terbesar di Pandeglang itu? Ya, kalau saat ini sih, ya masyarakat Pandeglang ini kan masyarakat yang kelasnya menengah menuju perbaikan arah demokrasi. Masih ada ewu pakai ewu nggak enak segala macam pada hal-hal yang hal-hal politik begini. Potensi kecurangannya yang paling tinggi tetap itu money politik. Money politik ya. Kemudian yang kedua penggunaan struktur birokrasi. Ini juga cukup kuat bagi kami. Yang ketiga, kalau memang soal bukan kecurangan sih, bahasanya kerawanan, salah satu kerawanannya adalah SDM penyelenggara, Pak. SDM penyelenggara ini kan mesti harus di-upgrade terus. Kadang-kadang, saya ini jadi KPPS ini dari tahun 65. Udah begitu-begitu aja, padahal kan regulasinya sudah berbeda, Pak. Nah, ketika diingatkan oleh kita yang muda-muda ini, kalau bahasa sini tahu apa sih? Nah, saya duluan yang jadi penyelenggara dulu, begitu. Jadi harus di-upgrade juga penyelenggara pengetahuannya. Jadi money politik masih menjadi momok ya? Dan itu susah sekali hilang, Pak. Ya, diawasi seketat apapun. Begini ya, hal itu akan menjadi tetap potensi yang akan kita cegah sekuat tenaga, walaupun memang dalam dimensi siasat ya, politik ini mungkin money politik bagian jadi subkultur. Tapi bagaimana subkultur ini harus kita lawan dan kita ingatkan. Bukan bagi kami, kami tidak melihat sejauh mana hasil yang diperoleh dari apa yang kami inginkan itu. Tapi hanya mempertegas kami ada di posisi orang yang melawan money politik. Dengan melakukan pengawasan ya? Dengan struktur pengawas yang kita punya, kewenangan pengawas yang kita punya, kemampuan people yang kita punya, kita adalah bagian lembaga yang melawan proses transaksional pada pemilihan atau pemilu. Nah,
Bawaslu ini kan punya kaki-kaki ke bawah, bisa sampai berapa ini Pak? Kita sampai dengan pengawas di tingkat TPS, Bang. Berarti bisa ribuan ya? Ya, kita punya di luar sekretariat pendukung ya. Ya. Kita punya 3 orang anggota Panwas di tingkat kecamatan. Berarti ada 105. Ada 339 Panwas desa kelurahan. Ada 2.243 kalau nggak salah pengawas TPS. Ya minimal setelah ini subscriber Bang Ocing bertambah lah. Bisa nyampe 5.000 kan? Itu wajib. Bisa jadi 5.000. Soalnya persoalan integritas Bawaslu nyantai. Nah, maksud saya dengan 3.000 mungkin 3.000 kurang itu atau 2.000 lebih itu masih memerlukan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Ya, pengawasan partisipatif perlu menjadi bagian, bahkan menjadi bagian program kami yang tak terpisahkan dari keberadaan Oh, ini Bawaslu. program Bawaslu. Iya, sehingga kemarin membuat yang namanya sekolah kader pengawasan partisipatif. Yang mereka yang masih muda-muda segala macam kita rekrut untuk mengikuti pendidikan pengawasan pemilu. Kemarin juga kita meluluskan 57 orang, sekitar 57 orang kader sekolah kader pengawasan partisipatif. Untuk apa? Untuk menjadi volunteer-volunteer kita di bawah. Ada persoalan-persoalan mereka bisa paling tidak menginformasikan ke kita. Kita juga membangun kerjasama dengan Ormas, dengan Ormawa, dengan OKP. Semua lembaga-lembaga Ya, yang ada difungsikan untuk membantu kita untuk melakukan pengawasan. Ketika civil society-nya ini jalan, Bang Ocing, saya pikir kita punya mimpi ke depannya Bawaslu hanya menjadi lembaga peradilan pemilu. Ketika masyarakat sudah sama-sama mengawasi, ruang kecurangan sudah dipersempit, nah kita kan tinggal hanya menjadi lembaga peradilan pemilu. Ada pelanggaran, ada sengketa, ya. Kalau ada pelanggaran, kalau sekarang ini Bawaslu bisa mengeksekusi langsung. Oh bisa. Oh, sekarang Kita sudah bisa. eksekusi dengan karena di kita juga ada Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu lembaga yang dibentuk dalam proses pemilu atau pemilihan, di mana di dalamnya ada dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan yang ansih memproses pidana pemilu. Apabila terjadi pelanggaran pidana pemilu, kan dalam proses pemilihan ini kan pelanggaran ini ada pelanggaran etik. Etik itu apabila saya sebagai penyelenggara pemilu melanggar hal yang saya ucapkan dalam sumpah dan janji atau integritas saya menerima suap atau kemudian saya mendukung perigaban duniawi lah kira-kira begitu. Saya menerima suap, saya tidak adil mendukung salah satu orang menguntungkan orang lain. Nah, saya bisa dianggap melanggar etik atau penyelenggara lain. Itu nanti kita bisa dilaporkan di DKPP, bisa diberhentikan atau dipidana. Bahkan pidananya bagi kami penyelenggara pemilu ditambah 2/3-nya. Yang kedua, pelanggaran administrasi. Apabila dalam tahapan elektoral ini ada administrasi yang dilanggar oleh penyelenggara teknis, maka kita rekomendasikan untuk diperbaiki. Kalau diperbaiki nggak dilakukan juga, kita rekomendasikan ke one up levelnya untuk diberikan surat teguran. Kalaupun tetap dijalankan berarti sudah dianggap tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu dan itu bisa lari juga ke etik ujungnya. Yang ketiga ini pelanggaran pidana. Apabila ada pelanggaran yang baik dilakukan oleh penyelenggara pemilu ataupun oleh peserta pemilu atau oleh setiap orang menurut undang-undang yang mengandung unsur pidana, maka nanti akan diproses di Gakumdu. Yang terakhir ada yang namanya pelanggaran undang-undang lain. Undang-undang lain itu contoh begini, ASN. Ya. Dia kan menurut PP 53 gitu, menurut Undang-Undang nomor 5 itu kan harus netral. Kalau kemudian dia melakukan hal-hal yang mengarah mendukung, bahkan kalau dari Kemenpan itu melek kampanye saja dia bisa kena di Facebook gitu. Iya. Nah itu bisa kita laporkan, tapi kita sifatnya rekomendasi kemana nih, ke KSN. Kita begitu Pak Nasir. Jadi Bawaslu sangat siap menghadapi Pilkada Pandeglang ini. Kondisi apapun ini. Kami ini kan
terlahir sebagai petarung bebas. Dalam situasi dan kondisi apapun kami harus siap untuk bertarung dan nggak boleh cengeng. Oh, karena COVID aja kita menjadi cengeng? Enggak. Kita harus tetap konsisten, komitmen bahwa seluruh tahapan. iya, bagi saya secara pribadi ini adalah pesta demokrasi di tanah kelahiran saya. Maka apapun resikonya saya harus jaga prosesnya sehingga ini bisa berjalan secara ideal. Begitu Bang Ocing. Mantap, luar biasa ini Pak Karso, sangat menguasai medan, menguasai masalah. Jangan-jangan sering banyak jalan-jalan terus. Kalau Bang Ocing kemana, kontak kami insya Allah. 35 kecamatan dikelilingi nggak? Semua ya. Bawaslu ikut Oh menjabat? ya, semua. Karena di 35 kecamatan kita punya tentara-tentara yang siap tempur di sana. Dan tugas kami adalah akan mensupport. Kita ini bukan bos, tapi leader. Ada persoalan di bawah, kita harus segera datang. Bapak sering mampir-mampir ke Ya. mana-mana terus ya? Ujung kulon sana sampai ujung sini. Iya dong, tapi kan positif. Iya sih. Karena yang lainnya ini biasanya kan kalau kayak gini positif keren di tempat publik, biasa pulang ke rumah itu ditanya pas mau turun itu, parfum mana parfum? Takut ketahuan parfum yang lain. Oke Pak Karsono, terakhir mungkin harapannya untuk support teman-teman di pengawas tingkat sampai tingkat bawah dan harapan secara umum lah. Baik. Untuk Pilkada Pandeglang ini. Saya pertama untuk teman-teman pengawas, jajaran pengawas pemilu itu harus tangguh, harus kuat, harus juga siap tahan banting. Teman-teman pengawas pemilu, berpegang teguhlah pada integritas penyelenggara pemilu. Ya. Karena bagi kami integritas itu seperti halnya keimanan antara hati yang meyakini, regulasi yang dipahami, ucapan yang disampaikan, dan perbuatan yang dilakukan itu harus sesuai. Jaga itu. Setelah satu kali saja kawan-kawan menjual harga diri, maka kawan-kawan sudah sudah zolim terhadap pribadi, juga mengkhianati amanat masyarakat. Dan untuk penyelenggaraan pemilihan ini, saya berharap kepada semua stakeholder, pemerintah daerah, kemudian juga KPU, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa. Mari kita sama-sama awasi proses pilkada ini agar berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku, fair play, sehat, sportif, dan bisa dinikmati oleh semua. Karena saya sangat yakin Bang Ocing, hasil itu berbanding lurus dengan proses. Kalau prosesnya kita bagus, hasil yang didapat juga akan bagus. Kalau hasilnya transaksional, manipulatif, koruptif, ya nggak bakalan jauh, hasilnya juga begitu. Ya, begitu Pak Nasir. Semoga amin. Ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Karsono atas waktunya. Siap. Saya sudah banyak disuguhi makanan, minuman, kopi dan yang lain-lain di kantor Bawaslu ini. Dan pencerahan yang luar biasa untuk kita semua. Berbicara tentang kesiapan pengawasan pemilu, berbicara tentang pengawasan persib, berbicara tentang harapan-harapan dari proses pilkada ini. Dan kita yakini bahwa proses pilkada di tengah bencana non alam ini, yaitu COVID-19, pasti terus berjalan dengan baik. Amin. Terus berjalan dengan sempurna lah sesuai tahapannya, dan protokol kesehatan tetap dijaga dan diterapkan oleh teman-teman penyelenggara. Demikian ngobrol santai dengan Pak Karsono. Saya ucapkan banyak terima kasih. Siap. Sampai jumpa lagi di ngobrol santai dengan tema-tema yang akan lebih menarik dan update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.